Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2B yang beranggotakan saya sendiri yaitu Satya Buana Mardika dengan NIM 131, kemudian ada rekan saya yaitu Muhammad Alfito Arsyadi Aliansyah dengan NIM 120, kemudian ada Muhammad Fajar Satria dengan NIM 113, ada Muhammad Wahid Muslim Muhtadi dengan NIM 110, kemudian ada yang terakhir rekan saya yaitu Zulfa Fadila Ma'ruf dengan NIM 133. Di sini kami membuat program yaitu aplikasi reservasi kos Gria Nusantara. Kemudian di sini kami membuat ada use case di kelas diagram RD Database Client Service Server Deploy IIS. Untuk pertama ada use case yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Muhammad Alfito. Kepada Muhammad Alfito, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai use case diagram. Oke, jadi yang pertama di sini ada customer, di mana customer ini bisa menggunakan aplikasi register maupun login. Selanjutnya setelah login, user dapat membuka homepage. Kemudian di dalam homepage tersebut, user ini bisa mencari availability atau ketersediaan dari kos Gria Nusantara. Kemudian customer ini bisa mereservasi apabila ingin untuk menggunakan kos tersebut. Anjir, punya kan diulang nggak anjir? Bisa nggak? Bisa lah ya? Oke, sorry. Oke, terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan diagram UML mengenai use case diagram. Jadi yang pertama di sini ada customer, di mana customer tersebut bisa menggunakan aplikasi ini, register maupun login. Selanjutnya setelah customer login, customer dapat menggunakan melihat homepage tersebut di mana bisa berfungsi untuk mencari apabila kos Gria Nusantara ini tersedia, kemudian mereservasi maupun exit dari aplikasi tersebut. Jadi customer ini harus membuat akun terlebih dahulu, kemudian selanjutnya bisa login ke dalam aplikasi kos Gria Nusantara. Lalu customer di sini bisa mencari ketersediaan dari kos tersebut dan mengenai biayanya. Dan apabila user tidak berminat, user bisa keluar langsung dengan mengklik tombol lockup. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih untuk rekan saya Muhammad Alfito. Selanjutnya kami akan menjelaskan kelas diagram yang telah kami buat yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Muhammad Zulfa Fadila Ma'ruf. Kepada rekan saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya di sini akan menjelaskan kelas diagram. Bisa kita lihat di sini kelas diagram mempunyai tiga kelas, yaitu adalah login, kosan, dan pemesanan. Oke, pada kelas login kita mempunyai 4 atribut, yaitu adalah ID login yang merupakan primary key, username, password, dan kategori. Semua atribut di kelas login bertipe data varchar. Kemudian kelas kos yang mempunyai 5 atribut, yaitu ID kamar sebagai primary key, dan sisanya adalah nama kamar, deskripsi, harga, dan ketersediaan. Yang terakhir adalah pemesanan. Mempunyai 5 atribut, yaitu ID pemesanan sebagai primary key, nama pemesanan, kelas, nomor telepon, waktu sewa, dan yang terakhir adalah ID kamar. Itu adalah untuk atribut kelas pemesanan. Oke. Bisa kita lihat di sini kelas login mempunyai hubungan composition dengan kelas kosan, yaitu adalah hubungan ketika kalau misalkan satu kelas itu tidak ada, maka kelas lain itu akan ikutan hancur. Seperti itu. Bisa kita lihat di sini relasinya adalah one to many. Satu atau lebih login dapat masuk ke dalam satu aplikasi, satu website kosan. Tuh. Nah, terus di sini ada kelas kosan dengan pemesanan, yaitu adalah relasinya adalah composition, yang mana kalau misalkan
satu kelas hancur, maka kelas lainnya tidak terpengaruh. Dan relasinya adalah one to one, jadi satu user dapat memesan satu kosan. Seperti itu. Mungkin seperti itu saja penjelasannya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, terima kasih untuk rekan saya Zulfa. Kelas selanjutnya kami memiliki tabel ERD yang akan dijelaskan oleh rekan saya juga kepada Muhammad Wahid. Saya persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Mas Satria. Di sini saya akan menjelaskan tentang IRD. Nah, pada IRD database reservasi kos ini terdapat 3 tabel, yaitu yang pertama adalah tabel pemesanan. Pada tabel pemesanan itu terdapat 5 kolom, yaitu ID pemesanan sebagai primary key, nama pemesan, nomor telepon, waktu sewa, dan ID kamar sebagai foreign key. Kemudian terdapat tabel login yang mempunyai 3 kolom, yaitu yang pertama ID sebagai primary key, kemudian username, password, dan yang terakhir kategori. Kemudian terdapat juga tabel kosan yang terdiri dari 3 kolom, yaitu ID kamar sebagai primary key, kemudian ada nama kamar, deskripsi, harga, dan ketersediaan. Mungkin itu saja dari saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih untuk rekan saya Wahid. Selanjutnya kami juga membuat database yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Di sini kami membuat database menggunakan SQL, yaitu kami membuat database yang bernama reservasi kos. Kemudian kami juga tadi ada 3 tabel yang telah kami buat, yang telah kami rancang, yaitu ada tabel kosan, tabel login, dan tabel pemesanan. Kemudian untuk tabel pemesanan, kami memiliki ID pemesanan pemesanan yang datanya berupa varchar dengan datanya 10 yang sebagai primary key. Kemudian kami ada kolomnya ya, selanjutnya itu ada nama pemesan dengan tipe data varchar 30 dengan nilainya 30. Kemudian ada nomor telepon, ada tipe datanya varchar dengan value-nya 15. Kemudian ada kolom waktu sewa dengan tipe data integer. Kemudian ada ID kamar yaitu sebagai foreign key dengan tipe data varchar dengan value 10. Sini ada juga tadi tabel login yang telah kami buat dengan kolomnya yaitu berupa ID dengan yang sebagai primary key dengan tipe data integer. Kemudian ada kolom username tipe data varchar value-nya 20. Kemudian ada password yang tipe datanya varchar value-nya 20. Kemudian ada kategori dengan tipe data varchar value-nya 30. Kemudian ada tabel kosan yang berisikan kolomnya itu berupa ID kamar dengan tipe data varchar tipe value 10 sebagai primary key juga. Kemudian ada nama kamar tipe data varchar dengan value 30. Kemudian ada deskripsi tipe datanya varchar dengan value 50. Kemudian ada harga tipe datanya varchar value-nya 20. Kemudian ada ketersediaan dengan tipe data varchar value-nya 10. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya penjelasan tentang aplikasi klien yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Muhammad Fajar Satria. Kepada rekan saya persilakan. Baik, terima kasih Mas Satria. Saya akan share screen terlebih dahulu. Untuk klien, kami di sini pertama membuat sebuah form pemesanan. Jadi di sini nanti user bisa memesan
ada ID, ada nama pesanan, nama telepon, waktu sewa, ID kamar. Nah ini ada data grid, jadi nanti ada data siapa aja yang udah pesan. Lalu di sini ada button save, update, delete, dan clear. Lalu setelah itu saya juga kami juga membuat form register. Jadi untuk user yang belum mempunyai akun, jadi bisa terlebih dahulu ke sini. Ada username, password, kategori. Ini kategori nanti ada admin dan pemesan. Gitu. Nah, untuk buttonnya juga sama seperti tadi. Jadi bisa save, update, delete, dan clear. Oke, lalu di bagian login, jadi nanti alurnya ada login dulu. Jika Anda sebagai admin, jadi nanti akan masuk ke bagian register. Lalu jika Anda sebagai pemesan, nanti akan masuk ke form pemesanan. Jadi bagian login ini ada username, password, dan ini ada button login. Mungkin seperti itu. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih rekan saya Muhammad Fajar. Selanjutnya kami juga membuat program service yang akan dijelaskan oleh rekan saya juga yang bernama Alvito. Kepada rekan saya persilakan. Oke, terima kasih. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai data dari service. Pertama, di atas tersebut terdapat namespace dan service cost. Kemudian ada public class dengan nama service 1 dan ada public list dengan data register. Kemudian di bawah tersebut kita bisa memasukkan string dengan username, password, dan kategori dari login. Selanjutnya nanti kita bisa kembali pada public string delete pemesanan. Di sana dituliskan apabila pemesanan itu tercantum maka sukses. Selanjutnya di public string delete register juga terdapat select ID from DBO login, di mana username adalah username, kemudian di bawahnya juga di mana ID adalah ID, dan return sukses. Selanjutnya ada public list dari tail cost, di mana cost full itu ada kamar, deskripsi, harga, ketersediaan dari DBO kosan. Oke, selanjutnya ada public string edit pemesanan. Selanjutnya ada public string login dengan username dan string password. Selanjutnya ada public string pemesanan dengan ID pemesanan, nama pesan pemesanan, nomor telepon waktu sewa, dan string edit. Selanjutnya ada public list pemesanan. Selanjutnya juga di sini ada public string register dengan terakhir ada review closing. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya akan kembalikan kepada Terima kasih untuk rekan saya Alvito. Selanjutnya kami juga akan menjelaskan server yang akan dijelaskan oleh rekan saya Zulfa. Kepada Zulfa, saya silakan. Cek. Oke, alright. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan server aplikasi kami, yaitu adalah sebuah server Cosgria Nusantara ya. Oke, pertama-tama di sini adalah service host. Kita kasih nama host OBJ. Di sini service host ini digunakan untuk menjalankan sebuah server Cosgria Nusantara. Seperti itu. Bisa kita lihat di sini codingannya adalah host obj.open
Terus ada red line juga, server is ready, itu menandakan apabila kalau misalkan servernya udah jalan, udah ready. Terus ada console red line juga, SPJ close. Terus di bawahnya ada console red line, EX message, dan console red line. Itu adalah untuk menampilkan sebuah message. Nah, oke. Baik, mungkin segitu aja penjelasan dari server service. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih untuk rekan saya Zulfa. Dan yang terakhir ada deploy IIS yang akan dijelaskan oleh rekan saya Muhammad Wahid. Kepada Wahid, saya persilahkan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Mas Satria. Nah, di sini adalah hasil dari deploy IS kelompok kami. Nah, ini kami mendeploy service cost gitu. Nah, mungkin ini, mungkin Mas Fajar bisa menunjukkan aplikasi IIS-nya. Masih ada sekitar 6.000 nggak? Dan ini untuk deploy-nya kami mendeploy 3 aplikasi, yaitu yang pertama adalah client cost, kemudian ada service cost dan server cost. Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih untuk rekan-rekan saya yang telah berkontribusi dalam proyek kali ini. Mungkin itu saja penjelasan dari pembuatan program yang telah kami buat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.